Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Resapi Klasis Bojonegoro edisi 9 November 2020. Bacaan kita kali ini diambil dari Amos 8 ayat 7-14 dan 1 Korintus 14 ayat 20 sampai 26. Tapi ayat mas kita hanya saya bacakan satu ayat, yaitu 1 Korintus 14 ayat 25 yang berbunyi demikian. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Tema kita adalah sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, konteks tulisan Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 ini adalah masalah ibadah atau pertemuan jemaat. Poin utama dari pertemuan jemaat adalah sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Artinya, bagaimana Allah hadir di dalam kebaktian atau persekutuan jemaat. Artinya, setiap orang yang hadir dalam ibadah seharusnya merasakan dan mengalami kehadiran Allah di tengah ibadah tersebut. Kalau tidak, maka berarti ibadah itu adalah ibadah yang gagal, gitu, dalam tanda kutip. Ya. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 dikatakan, takutlah akan Tuhan Yahweh dan beribadahlah atau abad kepadanya dengan tulus ikhlas, tamim dan setia, emet. Takutlah Yahre akan Yahweh. Takutlah artinya dengan hati yang gentar. Bukan Tuhan menyeramkan, tapi karena kekudusannya. Dan beribadah atau abad itu artinya mendudukkan diri kita sebagai seorang hamba terhadap Tuhannya. Dan tulus ikhlas atau tamim itu artinya adalah dengan seluruh keberadaan kita. Baik pikiran kita, emosi kita, ataupun juga kehendak kita. Emet artinya di dalam kebenaran. Maka Tuhan Yesus mengatakan di dalam kitab Yohanes bahwa akan tiba saatnya bahwa penyembah benar akan beribadah di dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mewujudkan kehadiran Allah ini, maka ada yang namanya pelayan ibadah, ada yang namanya jemaat atau yang dilayani. Nah, dua-duanya itu harus mempunyai sikap seperti yang dikatakan oleh Yosua tersebut, yaitu Yare, abad, tamim dan emet. Nah, Paulus dan Amos memberikan nasihat praktis dalam pertemuan jemaat tersebut. Sehingga pada akhirnya ketika jemaat pulang dan pelayan juga pulang, maka mereka bisa berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kita. Nah, pengkhotbah yang punya karunia rohani seperti yang dikatakan dalam Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 ini, apakah sudah memakai karunia rohani ini seperti yang dinasihatkan Paulus? Pengkhotbah apakah sudah menganalisa firman Tuhan dengan benar dan bertanggung jawab? Ada sudah persiapan? Apakah sudah belajar untuk melakukan firman Tuhan itu?
Kalau iya, berarti dia sudah bertanggung jawab dan dia sudah mengalami kehadiran Allah. Dan jemaat juga, apakah sudah mempersiapkan hati sebagai seorang hamba untuk mendengar tuannya? Ingat, dalam Yosua tadi dikatakan ada abad, yaitu mendudukkan diri sebagai seorang hamba atau budak, di mana siap mendengar suara atau perintah tuannya. Ada banyak kesalahan jemaat Tuhan ketika beribadah. Misalnya, ingin mendengar khotbah dari pengkhotbah tertentu. Jadi, kalau mau beribadah yang dicari itu pengkhotbahnya. Atau mungkin juga waktu beribadah ingin mendengar atau mendapat pengetahuan yang baru tentang Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengkhotbah kalau tidak siap dengan benar memang bisa salah. Mungkin juga bisa tidak menarik. Tapi kalau ada hati seorang hamba, maka apapun yang dikatakan pengkhotbah, apapun kesalahan yang dilakukan pengkhotbah, Anda akan tetap bertemu dengan Tuhan. Karena bagaimanapun juga firman Tuhan dibacakan. Masalahnya, apakah Anda punya hati sebagai jemaat, seorang hamba yang sedang menunggu perintah Tuannya? Jadi tidak perlu cari pengkhotbah. Tapi yang penting adalah ada hati seorang hamba pada saat beribadah. Atau misalnya paduan suara. Dalam 1 Korintus 14:26 tadi, Paulus mengatakan hendaklah memberi mazmur, paduan suara, memberikan pujian. Apakah anggota paduan suara sudah berlatih dengan baik, menghayati lagu dengan baik? Apakah sudah merasa diberkati ketika Anda berlatih dan kemudian menyanyikan dalam kebaktian tersebut? Jemaat juga ketika mendengar suara atau paduan suara menyanyikan lagu, apakah Anda bisa mendengar suara Tuhan? Anda bisa mendengar perintah Tuhan di sana? Sekali lagi, kita harus ibadah dengan bukan hanya abad hati seorang hamba, tapi juga adalah dengan seluruh keberadaan kita. Jadi emosi kita, pikiran kita, kehendak kita, kita tujukan kepada Tuhan kita. Maka lagu pun, kalau pengkhotbah menguraikannya salah, tapi firman Tuhan diberitakan, dibacakan, paduan suara menyanyikan perintah Tuhan juga firman Tuhan, maka Anda akan tetap pulang dengan membawa berkat Tuhan. Dan Anda bisa pulang dengan berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh sudah melakukan itu semua? Apakah para pelayan sudah memakai karunia rohani seperti yang dinasihatkan oleh Paulus dengan benar? Karunia mengajar, penyataan Allah, karunia bermazmur, mungkin ada karunia bahasa roh, bernubuat, dan sebagainya. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Amos, bahwa firman Tuhan harus menjadi sebuah kehausan, tetapi ternyata mereka tidak memperoleh firman Tuhan karena kesalahan yang kita buat di dalam sikap kita ketika beribadah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, beri kami hati seorang hamba ketika kami beribadah. Dan biarlah seluruh keberadaan kami Tuhan
boleh menyembah Tuhan sebagai seorang budak yang siap menunggu perintah tuannya. Dan biarlah ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan setiap kami pulang dari ibadah, kami bisa berkata, saya bertemu dengan Tuhan. Sungguh, Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.